luar biasa saya bilang dengan pengurusan Kang Irfan ya. Siap. Ini sudah nyata lah ya. Yang hari ini faktanya fenomenanya ini masih tertutup gitu. Seyogianya ketika kita menjadi mitra strategis itu dimungkinkan dianggarkan operasional dari BHPRD, pelatihan entrepreneur atau pelatihan ngelas dan lain-lain ini dimungkinkan diakomodir melalui dana desa. Gimana Kang Rahman, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita di Parung. Iya, di Kecamatan Parung. Pak Fikri. Siap. Ini tempatnya ini asik Bang. Asik. Saung semeja ya? Semeja. Saung semeja asik, nyaman gitu kan. Paling mantep lah pokoknya mah. Cuman kita malam ini obrolannya agak serius. Tapi jangan dibawa serius juga maksudnya. Siap. Sersan mas, serius santai. Serius santai, dari kemarin videonya serius terus sama Pak Ketua. Siap. Luar biasa. Pak Ketua Kecamatan, Pak Fikri udah berapa lama jadi Ketua Karang Taruna? Saya dari 2018. Oh, 2018. Jadi sampai 2023 ini berakhir. Apa nih kegiatannya selain Karang Taruna? Selain Karang Taruna, karena saya di bidang medis ya, saya di puskesmas juga, ya, terus di klinik juga, itu ya sama lah, sama bantu-bantu masyarakat. Memberikan pelayanan ya. Berikan pelayanan yang semoga. Nah Pak Ketua, ini kita ngomong rada kagak spesifik nih. Tadi kan kita sempat bahas juga ya, Betul. terkait dana desa, BHPRD dan ADD yang tidak bisa dinikmati sama teman-teman Karang Taruna. Nah sejauh ini di Parung seperti apa? Kalau untuk di Parung kita ya alhamdulillah ya ada beberapa desa, kita terdiri dari 9 desa dan saya lihat semuanya karena kita saling bersinergi ya dengan kepala desa dan alhamdulillah saya juga sebagai ketua Karang Taruna dekat juga sama ke-9 kepala desa itu. Jadi memberikan arahan tentang dana desa yang untuk Karang Taruna dan itu rata-rata semua kayaknya disalurkan. Semuanya disalurkan ya dari BHPRD. BHPRD. Luar biasa. Jadi tidak ada, karena Karang Taruna ini adalah mitra strategis pemerintah. Siap. Tidak ada gesekan sama sekali terkait ngomongin anggaran dan segala rupa gitu kan. Karena ya di kita memang luar biasa ya karena kedekatan dan bersinerginya luar biasa sampai ya saya bilang kita untuk BUMDes dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa memang Parung ini luar biasa punya potensi yang banyak ya dari mulai pariwisatanya ya, terus usaha-usahanya ya. Seperti kita kan memang punya unggulan ya. Kita di sini punya unggulan tentang terkenal dengan pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Makanya ini juga yang saya mencetuskan di Saung Semeja ini memang ke depan untuk edukasi ya. Galeri ikan bagaimana, karena sekarang itu yang tadi saya bilang karena untuk mempertahankannya itu susah gitu. Jadi banyak sekarang juga teman-teman Karang Taruna yang alhamdulillah sudah mulai melek ya ketua-ketua desanya dan bisa bergabung dengan pemerintah yang ada ya berkaitan dengan tadi saya bilang pariwisata, kayak kita contoh Pemagasari dan Parung itu kita punya satu Lebak Wangi dan alhamdulillah itu luar biasa dan itu juga disulap lah satu Lebak Wangi dan menjadi yang sekarang luar biasa. Menjadi ikon baru. Menjadi ikon baru dari Kecamatan Parung. Begitu. Kang Rahman. Siap. Dari kabupaten. Tadi ngomongin ternyata di sini kondusif banget ya kan. Alhamdulillah. Dengan desa sinergi. Tapi sejauh ini secara regulasi deh sebenarnya Karang Taruna ini lembaga desa apa bukan gitu kan secara kepemudaan ini. Ya, jadi sebenarnya ketika berbicara Karang Taruna, kita itu lembaga kemasyarakatan desa, terutama organisasi pemuda yang besar. Karena kita berada di 4 regulasi. Salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 40 2009 tentang kepemudaan di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu pun bisa kita bermitra dengan Kemenpora, dengan Dispora.
Terus juga ada Permendagri 18/2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di situ sudah jelas diatur bahwasannya Karang Taruna bagian dari lembaga kemasyarakatan desa selain daripada RT, RW, PKK gitu kan, Posyandu bahkan LPM. Nah, selain daripada itu juga Permensos 25/2019 tentang Karang Taruna, di situ jelas diatur dan turunannya ada hasil temu karya nasional itu ADRT. Bahkan di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa dan di prioritas dana desa 2022 di Permendes 7 2021 jelas di situ secara regulasi terkait pemuda khususnya di desa ini perlu dilibatkan terutama untuk SDM unggul Indonesia Maju. Program keduanya pemerintah Indonesia, di situ peran anak muda menghadapi bonus demografi ke depan terutama 2045 itu 100 tahun Indonesia, ini perlu dipersiapkan dari sekarang. Jadi bonus demografi bisa menjadi peluang ataupun menjadi hambatan, tergantung daripada kita berproses dan berbicara kaderisasi. Hari ini Karang Taruna Kabupaten ada LK1, ada LK2, dan itu menyiapkan regenerasi ke depan yang jauh lebih baik daripada generasi yang sekarang. Oh gitu. Terkait anggaran ada nggak Pak Ketua kecamatan nih untuk Karang Taruna? Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa terkondusifkan lah ibaratnya bahwa Karang Taruna itu dapat perhatian lah dari desa. Iya, kalau untuk desa ya memang sudah ada lah anggarannya ya. Tapi memang kalau untuk kecamatan sampai saat ini ya kita masih mendapatkan dari kabupaten aja, mandiri dan dari kabupaten tambahan. Kalau untuk dari kecamatan sendiri memang belum ada regulasinya. Nah, gimana tuh solusinya, Kang? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk masalah penganggaran, Karang Taruna Nasional itu dengan APBN-nya, Karang Taruna Provinsi dan Kabupaten dengan APBD-nya, Karang Taruna Desa dengan APBDes-nya, Karang Taruna Kecamatan sebenarnya ini yang ke depan akan coba kita transparan akuntabel dalam artian APBD Kabupaten Bogor include di seluruh SKPD dan anggaran kecamatan dan kelurahan, ini sebenarnya ada berbicara anggaran kepemudaan dan olahraga di kecamatan. Dan lembaga pemuda di kecamatan itu hanya ada 2, KNPI dan Karang Taruna. Anggaplah misalnya setiap kecamatan itu variatif memang. Ada anggarannya yang 50 juta, 70 juta, terus 20 juta gitu kan. Nah, tinggal ada hak prerogatif camat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di kecamatan dan berbicara kepemudaan pun ini perlu dilibatkan. Sehingga ke depan ini pengembangan khususnya Karang Taruna di tingkat kecamatan ada sedikit sumbangsi dari pemerintah yang memang peduli, yang dimana itu ada anggarannya. Yang hari ini faktanya fenomenanya ini masih tertutup gitu. Sehingga ke depan akan coba kita upayakan untuk kita efektifkan dalam artian keterlibatan pemuda khususnya di tingkat kecamatan ini bisa mengakses anggaran yang memang disiapkan oleh pemerintah. Nah, terkait ini Kang, ABHPRD, ADD, apakah itu memang bisa dialokasikan juga buat Karang Taruna? Ya, kalau untuk BHPRD bagi hasil retribusi pajak daerah, sebenarnya ini dimungkinkan diakses oleh Karang Taruna Desa sebagai mitra strategis kepala desa, karena memang BHPRD setiap desa ini kan variatif ya, ada yang 400 juta, ada yang 700 juta, ada yang 1 miliaran, ada yang 2 miliaran, dan di situ dimungkinkan operasional untuk Karang Taruna. Gitu, karena bagian dari lembaga kemasyarakatan desa di mana pembina umumnya itu adalah kepala desa, pembina fungsionalnya biasanya kasih kesra, pembina teknisnya ada Karup Perencanaan. Seyogianya ketika kita menjadi mitra strategis itu dimungkinkan dianggarkan operasional dari BHPRD dan kegiatan peningkatan SDM baik pelatihan apapun ya, baik pelatihan budidaya ataupun pelatihan entrepreneur atau pelatihan ngelas dan lain-lain, ini dimungkinkan diakomodir melalui dana desa. Mengingat dana desa seperti yang tadi saya ucapkan di awal bahwasannya lebih condong kepada SDM, peningkatan SDM baik soft skill ataupun hard skill. Kang, tadi ini kan serius terus nih. Saya mau ada sedikit minta review nih sama Kang nih. Siap. Gimana nih kopi semeja? Saung semeja? Ya, saung semeja pada dasarnya alhamdulillah ya, apalagi dimiliki oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan Parung, ini cukup representatif, cukup kreatif, inovatif, perpaduan antara iklim kenyamanan ya. Kenyamanan di sini mau membuat strategi ataupun program apapun di sini kondusif, bahkan di sini pun ada hal yang tidak mungkin awalnya menjadi mungkin gitu kan. Lapangan bulu tangkis di atas empang kan ini hal-hal yang tidak banyak pemuda pikirkan gitu. Awalnya saya lewat pas tadi saya ke musola dikira ini memang tanah bawahnya, ternyata empang gitu. Nah, inilah kreativitas khususnya Karang Taruna yang luar biasa secara SDM yang ke depan coba kita kolaborasikan untuk kebermanfaatan kepada lingkungan. Kumaha guramin.
Mantap. Guramenya keren, apalagi gurame bakarnya ya. Wah, cita rasanya pokoknya Mantap. manyus lah. Terima kasih. Top. Mungkin dari Pak Ketua Kecamatan nih terakhir ada sedikit mungkin ada pesan-pesan yang nyelkit juga nggak apa-apa buat pengurus kabupaten. Ya, saya sih ucapan banyak-banyak terima kasih ya, karena luar biasa saya bilang dengan pengurusan Kang Irfan ya. Siap. Ini sudah nyata lah ya, dengan janji-janji beliau sebelum beliau jadi dan dibuktikan saat ini, gitu ya. Walaupun memang dengan keterbatasan kemarin kita mengalami COVID ya, ibaratnya itu memang ujian ya. Ujian bukannya hanya Indonesia, tapi semua dunia ya, mendunia. Dan dengan seperti itu tapi Karang Taruna tetap eksis, tetap luar biasa. Kemarin juga kita bantu ya, membantu menyalurkan, terus mencari ya, untuk katakan masyarakat yang terdampak. Karena banyak banget orang-orang yang terdampak dengan COVID ya. Dan saya juga berharap kepada pemuda-pemuda ya, apalagi Kabupaten Bogor, karena SDM Kabupaten Bogor itu semuanya luar biasa sebenarnya ya. Semuanya mempunyai potensi ya, dan banyak hal gitu ya, karena memang semuanya itu ada apa namanya, punya karakteristik masing-masing gitu ya dalam sebuah daerah. Tapi dengan kita dipersatukan di Kabupaten Bogor ini bisa bersinergi gitu kan, bersama-sama melalui Karang Taruna gitu. Mudah-mudahan ke depan saya percaya Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten yang termaju. Kalau memang katakan Karang Tarunanya masih solid seperti ini. Amin. Mudah-mudahan Karang Taruna semakin maju. Amin. Punya keterwakilan mungkin di segala lini. Amin. Dan semakin sukses gitu. Amin. Atur nuhun pisan. Sami-sami.